saya. Di video saya kali ini saya mau menunjukkan proses pembuatan sagu forno atau yang dalam saya punya bahasa daerah dari Ambai disebut tawung woro. Nah, di video saya sebelumnya itu saya ada bikin puding dari sagu lempeng. Kakak-kakak yang belum tonton bisa di scroll ke bawah ditonton ya. Proses pembuatan sagu itu juga kurang lebih sama seperti yang saya buat kali ini, tapi yang membedakan itu tempatnya. Nah, bicara tentang sagu forno, sagu ini ada yang dia tanpa isian dan ada juga yang pakai gula merah dan kelapa. Proses pembuatannya, bahan-bahannya juga hanya simple saja. Itu ada di video saya, kakak-kakak bisa tonton sampai selesai ya. Terus saya juga mau ajak kita sama-sama, mari kita cintai pangan lokal Papua dengan konsumsi pangan lokal, karena dengan kita konsumsi pangan lokal kita juga mendukung kita mama-mama dorang yang ada jualan di pasar. Dorang ada jual keladi, jual bete, kasbi. Nah, ada jual sagu juga. Jadi, mari kita cintai pangan lokal Papua dan mari kita sama-sama kampanyekan sehari atau mari makan sagu. Baik, terima kasih banyak. Saya minta dukungannya dari kakak-kakak untuk terus mendukung channel YouTube saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan jika ada hal-hal yang kakak-kakak mau sampaikan kepada saya terkait dengan konten video saya, boleh tulis di bawah kolom komentar ya. Dan juga ketika video ini bermanfaat, kakak-kakak boleh bantu share. Terima kasih banyak dan selamat menyaksikan. Di awal dari proses pembuatan sagu forno yang paling penting itu adalah dia punya sagu. Jadi ini hari ketiga sebelum saya bikin sagu forno. Itu sagu saya sudah ayak dia, saya kasih tapis dia begitu kurang lebih ya. Saya haluskan di atas tapisan ini buatan sendiri. Jadi dia punya sagu yang kita mau dapat itu seperti apa tergantung dari kita tapisan yang kita mau pakai. Nah, ini setelah sehari kita taruh tadi ya, 3 hari, hari keempatnya sebelum nanti saya proses, dia sagu itu sudah jadi seperti ini. Jadi dia sudah merah lagi dan dia punya sagu yang tadi kita so ayak itu dia sudah kering. Jadi kita jangan sagu juga terlalu basah, karena nanti kalau terlalu basah kurang bagus untuk dia masak, karena nanti tengahnya itu terlalu keras begitu. Nah, di sini karena saya mau bikin juga dengan gula merah, jadi saya punya gula merah ini saya sudah cairkan dia. Kurang lebih dia punya gula merah seperti ini saja. Nanti kita skip dulu, kita kasih taruh sebentar. Hati-hati karena gula merah ini
nanti dia sagu ini tidak masak. Jadi makanya saya buru-buru saja begitu. Nah, ini kita punya forno pertama. Nanti kita tutup dengan daun pisang dari atas, baru habis itu di atasnya lagi kita taruh kayu, baru habis itu ketong taruh batu kah, supaya dia punya itu dia rapat ke bawah ya, jangan sampai ada celah-celah, supaya kita sagu dia masak dengan baik. Nah, ini setelah kurang lebih kita tutup mungkin sekitar 35 menit. Nanti kita cek-cek saja toh, yang penting kalau sagu itu dia sudah jadi itu dia bentuk seperti begini, mudah diangkat dan dia macam agak kerut begitu. Seperti ini itu artinya dia sagu tuh masak. Jadi dia langsung tak lepas dari dia forno, itu menandakan bahwa sagunya sudah masak. Nah, ini forno kedua. Di forno kedua ini saya tidak pakai isian, tidak pakai gula merah, jadi saya langsung isi saja, saya langsung kasih rata, saya kasih full dia, kasih full sekali, tapi tengah tetap kita tekan-tekan ya, supaya sagu itu dia masak dengan baik. Karena jangan sampai kalau terlalu di atas full dia tidak, kita kasih tekan-tekan tidak rata, itu hati-hati jangan sampai di tengah itu yang nanti tidak masak. Nah, ini kita punya forno kedua sudah jadi, dia punya hasilnya juga bagus sekali walaupun tidak pakai gula merah, tapi kalau kita makan itu nanti dia enak saja begitu. Nah, ini saya angkat dulu forno yang kedua, saya akan taruh di piring satu-satu. Dia punya bentuk sagu seperti ini. Nah, itu artinya sudah masak. Pokoknya kalau angkat dia tidak lengket berarti dia sagu sudah jadi. Nah, forno ketiga, di forno ketiga ini bentuknya dia punya tempatnya, fornonya ini karena kecil, jadi saya gunakan sendok supaya jangan sampai saya kasih masuk itu dia keluar-keluar di kiri kanan ini ya, nanti jatuh-jatuh banyak lagi. Jadi saya pakai sendok karena memang dia punya forno ini sangat kecil sekali. Nah, ini saya kasih masuk, nanti saya kasih rata-rata dia juga, dan tentu di atas tuh selalu ketong tekan dia supaya dia sagu itu dia tak masuk baik-baik ke dalam tuh. Jangan sampai kalau kita tertekan nanti dia punya sagu itu kita pikir sudah full, ternyata kita isi masih setengah. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa kita harus tekan-tekan dia punya atas ini. Setelah kita kasih masuk, kita tekan-tekan seperti begini, itu supaya kita pastikan bahwa sagu ini dia sudah posisi pas atau belum. Jangan-jangan kita tidak tekan dan dia sudah full, kita pikir sudah full, ternyata dia ke tengah atau mungkin dia ke samping kiri, mungkin dia agak kurang sagu di situ. Proses ini juga kita cepat-cepat ya, karena memang di forno juga panas dan aduh, pokoknya antara tangan mau terbakar dan tidak. Tapi kalau sudah kita bikin itu pasti kita tahu bagaimana cara untuk menghindar dari panas-panas kayak ini. Oke, ini forno keempat ya. Forno keempat ini dia unik karena ini tempat lama sekali, forno lama. Ini mama punya, ini sudah lama dari saya kecil sekali. Waktu saya masih kecil itu barang ini sudah ada. Jadi dia tempat ini agak sudah sangat tua, tapi jangan salah, walaupun dia tempat setua tapi dia sagu nih andalan apa, sagu dia bagus sekali. Ini saya pakai gula merah, jadi nanti habis ini saya akan angkat dulu, baru nanti kita akan lihat hasil dari kita punya pembuatan sagu hari ini. Iya, ini adalah sagu forno yang tanpa isian, tidak ada pakai kelapa dan gula merah. Saya sajikan dengan teh panas ya. Nanti kita colos supaya baru kita lihat dia punya dalam itu seperti apa. Nah, ini sagu yang tidak pakai isian. Ini bentuknya seperti ini.
Ini yang tadi dari forno kecil, dia jadinya seperti ini. Dan ini adalah sagu forno yang pakai gula merah. Ini dia punya hasil seperti ini. Ya, jadi kenapa saya senang sekali bicara tentang sagu? Saya senang sekali angkat pangan lokal karena saya selalu ingat bahwa sagu itu adalah kehidupan. Dulu kita makan sagu, orang tua dong kita baru lahir itu, kita pemakanan yang kita makan itu sagu. Kita makan papeda. Jadi itulah yang selalu buat saya berpikir bahwa di sagu itu, sagu adalah ketong hidup. Dan di tungku juga itu ketong hidup ada di situ. Ketong tali pusat ada tinggal di situ. Tapi juga ketong makan dari hasil orang tua dong masak di tungku. Jadi saya mau ajak orang untuk ketong jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik, adat istiadat yang mungkin orang tua dong ada kasih tinggal buat ketong. Seperti ketong pangan lokal, mari ketong cintai pangan lokal Papua, ketong dukung Papua untuk maju. Jadi begitu sudah. Terima kasih banyak sudah saksikan sapu video. Bantu dukung channel YouTube saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.